cerita sebelumnya. Setelah Tokaji gagal untuk mengalahkan Matoba, kini giliran Isagi yang akan mencoba menghentikan orang nomor 2 di Hosen ini. 2 tahun lalu di Susuran, terdengar suara perkelahian dari samping gedung sekolahan. Beberapa murid berkumpul untuk menonton. Di situ ada Tokaji yang berteriak sambil maju menyerang ke arah Isagi. Keduanya baru jadi anak kelas 1 di Susuran. Pukulan Tokaji bisa ditangkis sama Isagi, yang juga langsung membalas meski bisa juga ditangkis. Para penonton terlihat cukup terkesan sama kemampuan 2 anak baru di depan mereka ini. "Aku tak peduli kau terkenal di SMP," teriak Tokaji sambil menyalakan beberapa pukulan ke arah Isagi. "Kau tidak spesial tahu." Isagi berhasil menangkis semua serangan barusan. "Tokaji kan? Aku tak suka wajahmu," teriak Isagi dan berhasil memukul muka Tokaji meski belum bisa menumbangkannya. Para penonton masih setia menikmati pertunjukan 2 murid baru ini. Lalu tahu-tahu mereka malah sibuk sendiri karena mendapat kabar yang menarik. Bahkan membuat Isagi dan Tokaji berhenti menyerang karena menyadari semua penonton mereka tahu-tahu bergegas pergi dari tempat tersebut. Terdengar kalau ada perkelahian yang dimulai sama seorang anak kelas 2. "Kalian anak baru, kalian cukup terkenal kan? Ikuti kamu kalau mau tahu level orang yang harus kalian lampaui," kata seorang kakak kelas Tokaji dan Isagi. Ternyata pertarungan yang menyedot perhatian itu melibatkan anak baru susulan juga yang bernama Serizawa Tamao, yang berhasil memukul kakak kelas yang jadi lawannya itu. Pukulan yang cukup keras, bahkan sampai menumbangkan lawannya, membuat para penonton terkejut. Serizawa bisa mengalahkan lawan cuma dengan 1 pukulan saja. Terlihat juga Tokaji dan Isagi di belakang kerumunan penonton. Besoknya, Isagi yang lagi nyantai didatangin sama Tokaji. "Wih Isagi," panggil Tokaji. "Cuma dengar suaramu bikin aku cemas," saut Isagi. "Apa kau mau melanjutkan perkelahian kita kemarin yang belum selesai?" "Aku akan mengikuti Serizawa," jawab Tokaji mengejutkan Isagi. "Kau harus melakukannya juga." "Kenapa begitu?" saut Isagi. "Kau tidak bisa mengalahkan Serizawa. Setelah melawanmu kemarin, aku bisa merasakan kalau kau ini kuat. Tapi Serizawa itu monster. Dia di atas levelmu. Tapi kalau kita bertiga bersama, pasti bisa menaklukkan Susuran," kata Tokaji dengan bersemangat. Isagi terdiam, lalu berdiri dan berjalan pergi. "Sorry, tapi aku tidak berniat tunduk pada perintah orang lain." Tokaji yang jadi kaget. "Sialan kau tidak terlalu hebat tahu," teriak Tokaji kesal. Kembali ke masa kini, Matoba masih mendominasi pertarungan. Pukulan-pukulan kerasnya memaksa Isagi cuma bisa menangkis mati-matian. Isagi sadar kerasnya pukulan Matoba bisa menyebabkan damage yang tidak main-main. Di tengah jeda serangan rutin Matoba itu, Isagi melihat celah. Dia mengangkat tinju kanannya dan berniat membalas serangan. Tapi kaki Matoba lebih dulu menendang badannya. Melihat lawan menunduk kesakitan, Matoba langsung maju dan siap melayangkan 1 pukulan lagi. Beruntung, Isagi masih sempat melindungi mukanya dengan kedua tangan. Isagi melihat ke arah Matoba. Jadi ini nomor 2 Hosen. Kekuatannya di atas rata-rata, gumam Isagi dalam hati. "Kau pengecut, dan kau menyebut dirimu Susuran?" teriak Tokaji yang terlihat kesal. "Berapa lama kau mau mempermalukan diri sendiri? Apa kau ini senpai buat dipukul ya?" Matoba tertawa mendengarnya. "Dia bakal menjelekkanmu daripada aku," kata Matoba. Melihat 1 tinju berhasil masuk ke muka Isagi, membuat Tokaji lanjut teriak. "Kau tidak pantas dipanggil Golden Mouth. Lebih mirip Chihuahua tahu." Isagi mulai kesal mendengarnya. Dia maju dan meninju muka Matoba, tapi bisa dihindari. Dan malah uppercut Matoba menghajar muka Isagi. Hampir saja dia tumbang, tapi Isagi mati-matian bertahan berdiri.
Tidak usah capek-capek lagi. Tidur sajalah, kata Tokachi. Apa kau bisa diam dulu? Kali ini Isaki yang berteriak kesal. Isaki maju dan melayangkan pukulan, tapi seperti sebelumnya, bisa ditangkis dengan mudah sama Matoba. Aku punya hal yang lebih baik buat dilakukan daripada bermain denganmu, kata Matoba. Dan tendangan kerasnya menghantam Isaki. Meski sempat ditangkis dengan dua tangan, tapi Isaki tetap terpental dan tersungkur di tanah. Isaki kembali berdiri. Masih bisa bangun, ha? Komen Matoba. Aku baru pemanasan tahu, teriak Isaki. Tokachi masih menatap ke arah Isaki dengan muka kesal, memperhatikan bagaimana kembali Matoba mendesak Isaki. Isaki, kenapa semua yang kau lakukan membuatku kesal? Kembali Tokachi. Kau langsung menolak ajakanku buat mengikuti Serizawa, tapi malah berakhir mengikuti orang asing, yaitu Takiya. Kau selalu melakukan kebalikan dari hal yang selalu ingin kau lakukan. Kau tidak pernah memberiku pilihan selain membencimu. Beberapa pukulan Matoba masuk ke badan Isaki. Sementara Tokachi mengingat bagaimana usahanya buat melelahkan Matoba meski harus merelakan dirinya bak belur. Kenapa orang selanjutnya yang menyelesaikan apa yang sudah kulakukan tadi adalah Isaki, geram Tokachi. Dia merasa kalau Isaki selalu bisa membuatnya kesal. Tapi Tokachi sadar dirinya lebih kesal lagi memikirkan kalau susulan bisa kalah. Sialan kau Isaki, teriak Tokachi. Tapi dia malah langsung diam, seperti menyadari sesuatu. Sementara di depannya ada Matoba yang berteriak keras. Sudah kalah saja kau sialan, sambil memukul ke arah Isaki yang tetap bisa menangkis serangan demi serangannya Matoba. Satu lagi pukulan mengenai kedua tangan Isaki yang melindungi mukanya. Dan seperti Tokachi, kelihatannya Isaki menyadari sesuatu. Tokachi masih setia mengamati pertarungan di depannya. Terlihat Matoba yang berusaha keras menumbangkan Isaki yang terus saja berdiri di depannya meski sudah dihujani pukulan dari tadi. Tokachi merasa kalau Matoba sudah capek. Isaki, berhenti bertarung seperti kau sedang bosan. Kalau mau tidur, biarkan saja dia mengajarmu, teriak Tokachi sambil berharap bahwa teman sekolahnya itu juga menyadari. Isaki, apa kau akan mencoba? Kau berani bertarung kayak Chihuahua? Diam, duduk saja dan menontonlah, sahut Isaki kesal. Dia menoleh ke arah Matoba dan bergumam kalau dia juga sudah tahu. Sialan kau. Isaki, kau tidak bisa mengalahkanku, teriak Matoba dan berhasil memukul muka Isaki. Tapi murid susulan rambut pirang itu tetap berdiri dengan kokoh, meski mukanya sudah bak belur. Sedang Matoba menatap tak percaya, kenapa lawannya ini belum juga tumbang. Terlihat muka kelelahan Matoba yang sudah terengah-engah juga. Sialan kau, kata Matoba sambil kembali maju menyerang. Tapi kembali kedua tangan Isaki masih berhasil menangkisnya. Satu lagi tinju keras Matoba melayang ke arah muka Isaki. Tapi kini dia berhasil merunduk menghindar. Habisi dia, teriak Tokachi bersama dengan satu pukulan Isaki berhasil mengenai muka Matoba. Murid Hosen berbadan besar itu oleng ke belakang, berusaha tidak roboh. Dia kembali melayangkan satu tinju kiri, lanjut dengan tinju kanan, dan satu lagi. Semuanya bisa dihindari. Matoba, kekuatan dan kecepatanmu sudah tidak sama. Tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu kalau kondisimu 100%. Tapi, guman Isaki sambil kembali berhasil menyerahkan pukulan-pukulan ke badan Matoba. Matoba meninju ke depan dan kembali bisa dihindari sama Isaki. Meski aku benci mengatakannya, tapi karena Tokachi terus menempel padamu, dia sudah membuatmu lelah, pikir Isaki sambil memukul muka Matoba. Disusul hook kiri mengenai rusuk Matoba. Dan satu tinju ke perut. Raut muka bocah besar itu terlihat kesakitan. Kakinya mulai goyah. Isaki, selesaikan, teriak Tokachi.
Isaki berlari ke depan dan melompat. Lututnya menghajar muka Matoba sampai membuat hidungnya berdarah. Murid Hosen berbadan besar itu terlempar jatuh ke tanah dan terbaring diam. Isaki melihat ke arah lawannya, lalu duduk bersila di tanah sambil terengah-engah. "Apaan sih? Kenapa lama sekali?" kata Tokaji. "Aku bisa selesai lebih cepat kalau kau berhenti cerewet dan membuatku teralihkan," saud Isaki kesal. Lalu kemudian keduanya malah saling tersenyum, tapi sedetik kemudian saling buang muka. Seorang murid Hosen berteriak, "Matoba-san kalah!" Mendengar itu, murid-murid lain jadi kaget. Si Bayama yang masih terkapar di tanah dengan muka bonyok tidak percaya mendengar sahabatnya itu tumbang. Ada Kuma Kiri juga, dan beberapa murid gundul yang langsung down mentalnya mendengar orang terkuat nomor 2 di Hosen itu sudah dikalahkan. Rio Urushiwara diam tak berkomentar. Sedangkan di pinggir, Tatsuya ngomong dengan santai kalau Matoba sudah kalah. Sedangkan Kuga bergumam kalau ini akan ngasih pengaruh yang besar. Sementara di sisi lain, ada Narumi yang lagi asik mengunyah satu nasi kepal sambil duduk di pondok kayu, menyaksikan kerumunan teman-temannya yang lagi berbalas serangan dengan susuran. "Wakilmu baru saja dihajar, dan kau malah santai-santai di sini. Ayo bertarung, Narumi," tantang Makise yang berdiri di hadapan pos Hosen tersebut. "Oh ya, aku berjanji melawanmu kan?" saud Narumi sambil meraih sesuatu dari balik baju seragamnya. "Apa kau mau?" tanya Narumi sambil menyodorkan satu nasi kempal. "Tidak," teriak Makise kesal. "Kau yang rugi, ini enak tahu," saud Narumi sambil meletakkan nasi kempal itu di bangku kayu. Lalu dia bertanya ke orang di depannya itu, "Jadi, bagaimana kondisimu hari ini?" Makise bersiap menyerang. "Kondisiku selalu sempurna tahu," teriaknya sambil mengangkat tinju kanannya. Narumi tersenyum dan ambil sikap siap menghadapi gorila susulan tersebut. Di tengah arena, ada Genji yang mengeluh karena murid-murid gundul Hosen terus menyerbu ke arahnya. Dia juga kesal karena tidak melihat Narumi yang jadi targetnya. Lalu Genji melihat seseorang. Grupi, teriaknya sambil mendekat lalu menarik bau orang yang dia panggil. Murid Hosen itu terkejut, tahu-tahu ada Genji, bos dari pihak lawan yang berdiri di depannya. "Kau orang yang selalu bersama Narumi kan, Grupi?" tanya Genji. "Siapa yang kau panggil Grupi? Sialan," saud orang itu kesal. "Kau harus tahu, aku leader kelas 3 Hosen. Namaku Sakishima Kota. Aku teman Narumi sejak kecil." Jadi, Grupi, bisakah kau kasih tahu di mana Narumi berada?" tanya Genji lagi. "Sialan, apa kau mengejekku, ha?" jawab Sakishima kesal. Tapi dia tetap memberitahu Genji. Narumi itu selalu cepat merasa lapar. Mungkin saja dia di suatu tempat lagi makan nasi kempal. Genji jadi heran mendengarnya. Terdengar teriakan Makise yang sedang mendorong badan Narumi sampai membuat punggung bos Hosen itu terbentur di pohon. Narumi waduh sakit, tapi dia langsung mengajar punggung Makise dengan sikutnya. Gorila susuran itu membalas dengan mengangkat kepala dan menyundul dagu Narumi. Keduanya saling mengambil jarak. "Tidak terlalu buruk buat orang jelek," kata Narumi sambil tersenyum mengejek. Makise beralih cepat menerjang Narumi. "Siapa yang kau panggil jelek, ha?" Bos Hosen itu menghindar ke samping, membuat kepala besar Makise malah menubruk batang pohon. Terlihat darah menetes ke tanah. "Narumi, aku sudah menunggu momen ini sejak lama," kata Makise yang menoleh dengan luka mengalirkan darah di jidatnya. "Kau sungguh berenergi. Apa kau tipe orang yang berpikir sarapan adalah hal yang penting?" kata Narumi. "Tentu saja. Aku selalu menghabiskan sarapan dari ibuku," teriak Makise, kembali mengutuk badan Narumi dengan keras. Aku habis makan tahu," keluh Narumi yang perutnya tertabrak Makise.
Tidak baik berlatih tepat setelah makan. Aku tidak peduli, teriak Makise sambil mendorong badan Narumi ke belakang dengan cepat. Dan kembali pula, punggung bos Hosen itu menabrak pohon. Narumi mengadu kesakitan, sedangkan Makise kini bersiap melayangkan tinju kanannya. Kembali ke Genji. Gitu ya, jadi mungkin dia sedang ada di pinggir. Thank you, Groupie, kata Genji sambil menjauh. Tapi Kota berlari ke arah Genji dan melompat. Jangan bercanda denganku. Lalu tinjunya mengenai muka Genji dengan telak, membuat jagoan susulan itu terpental dan jatuh ke tanah. Narumi tidak boleh buang-buang waktu denganmu. Groupie ini, Sakeshi Makota, akan mengurusmu, kata Liden Hosen tersebut. Sementara dalam hutan, satu tinju Makise berhasil mengajar muka Narumi, membuatnya terjatuh ke tanah. Narumi mengerang kesakitan, lalu kaki besar Makise terangkat dan berniat menginjak Narumi. Apa ini yang terbaik di Hosen? Narumi berhasil menghindar dan menghantamkan kepalanya ke muka Makise. Aku baru mulai tahu, membuat dahi Makise kembali mengeluarkan darah. Tapi gorila itu tidak gentar. Dia melayangkan pukulan-pukulan yang juga diladeni sama Narumi. Aku hutang hadiah padamu, tahu, kata Makise bersamaan tinjunya mengajar muka Narumi. Tapi langsung dibalas dengan keras juga. Aku tidak ingat memberimu. Makise mengingat malam di dekat kolam air mancur, di mana Narumi dengan mudah merobohkan Makise yang sudah kehabisan tenaga karena dikeroyok beberapa murid Hosen kala itu. Saat itu Narumi berkomentar, "Kau punya nyali, muka jelek." Aku mengaku itu. Makise berdiri dengan susah payah dan berteriak kalau belum selesai, tapi langsung sempoyongan dan terkapar di jalan. Apa yang kuberikan padamu?" teriak Narumi di tengah saling balas pukulan tersebut. Lalu tinju Makise masuk ke perut Narumi dengan keras, mirip yang dilakukan Narumi padanya waktu itu. Setidaknya kita imbas buat pukulan yang pernah kau berikan padaku, kata Makise sambil nyengir. Gah, aku tidak mau itu, kata Narumi sambil terlihat mukanya menahan rasa sakit.